Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu memuji. Pada pagi hari yang mau menyembah, kami mau sembah Kau Raja di atas segala. Kami mau sembah Yesus yang mati di atas kayu salib buat hidup kami. Kami mau sembah Yesus yang bangkit pada hari ketiga buat hidup kami. Dan kami mau sembah Kau Yesus yang naik ke surga dengan Tuhan-Mu. Memujimu, ku selalu memuji. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau yang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu memuji. Mari Tuhan menyembah, mari Yesus menyembahmu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi jemaat yang sudah datang, sebelum kita memulai ibadah ini, saya mau ajak setiap saudara untuk sembah Tuhan. Sebelum kita sama-sama menerima Tuhan yang mencurahkan rohnya atas setiap kita, mari sebelum itu, mari kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Kita mau naikkan setiap penyembahan, setiap pengagungan. Mari saudara kau yang tahu lagu ini, kita mau sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang
dengan Engkau. Biar pagi hari ini sungguh Tuhan, kami mau rasakan semua urapan yang ajaib yang daripada surga sendiri. Mari Tuhan, mari buka surga buat tempat ini, buat kota ini. Mari curahkan Roh-Mu, mari curahkan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kurang semangat saudara, shalom. Sudah sekian lama saya nggak kesini saudara. Saya cukup rindu dengan
mengiringinya, saudara. Mari tutup matamu, mari kita mau sembah Tuhan. Lebih dari semuanya, satu hal yang pagi hari ini Tuhan mau curahkan buat hidup saudara dan saya, itu hanya
Dan biarkan pagi hari ini rohnya mengalir buat setiap kami. Pagi hari ini saya lihat seperti air terjun yang mengalir di tempat ini. Rohnya mengalir buat hidupmu. Dan ini air terjun yang memulihkan setiap jiwamu yang kering, setiap imanmu yang kering. Dan ini air terjun yang akan mengubahkan hidupmu, saudara. Dan ini air terjun yang akan mengubahkan keluargamu. Ini air terjun yang kuat, yang mengalir dengan sangat kuat, dengan sangat deras, mengalir buat hidupmu pagi hari. Saudara, bolehkah pagi hari ini buat saudara yang mengingini air terjun ini mengalir buat hidupmu, keluargamu,
untuk menjamah setiap hidup saudara, tapi menginginkan tangannya, tangan Tuhan sendiri yang memegang hidupnya pagi hari.
buat saja akan terlalu lembut. Saudara berurusan pribadi dengan Tuhan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Berurusan pribadi dengan Tuhan Roh Kudus yang sudah masuk dalam hati saudara. Bahkan semua pelayan Tuhan, usher, multimedia, pemusik, 1-2 menit ini berurusan dengan Tuhan Roh Kudus. Kesetiaan dalam hidupku ya Kau memakai sampai saat ini Tuhan. Haleluya Jesus. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang selalu hilangkan Tuhan. Tidak pernah karena manusia yang berdiri di depan, tidak pernah karena pelayan siapapun. Kami persilakan Tuhan Roh Kudus, Kau mengalir dengan bebas di tempat. Hilangkan segala dosa-dosa yang mencicikkan hidup kami Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan. Terima pujian kami di Sekali lagi, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan sembah. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Satu hal yang kami mohon, jangan pernah tinggalkan tempat ini. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan Roh Kudus. Jangan pernah ambil Roh-Mu dari hati kami. Satu yang kami minta hanya itu, Tuhan Roh Kudus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Triliunan terima kasih tidak akan pernah bisa menggambarkan sedikit pun apa yang Kau sudah buat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Hari ini biar sama-sama kita belajar dan mengerti siapa pribadi yang barusan tadi kita semua temui, kita semua jumpai. Biar pagi hari ini sekali lagi kita bukan cuma bertemu dengan pribadi itu, tapi sampai kita mengenal pribadi itu. Roma 8 ayat 26 sampai 27 ada di PowerPoint-nya, maaf. Untuk apa kita menerima Roh Kudus? Untuk apa kita membuka hati? Tadi selagi kita berdoa, walaupun beberapa sangat rindu, Tuhan Roh Kudus bicara di hati saya bahwa beberapa dari saudara di tempat ini tidak berani membuka hati karena saudara tahu dosa yang saudara pernah atau masih lakukan. Saudara tahu seberapa jahatnya hati saudara, dan saudara merasa saya tidak layak untuk ada Tuhan Roh Kudus di dalam hati saya. Beberapa dari saudara tidak berani membuka hati karena saudara berpikir, bagaimana kalau saya mendukakan Roh Kudus? Tapi sekali lagi saudara, Tuhan sangat rindu untuk masuk dalam hati saudara. Bahkan saat Roh Kudus masuk dalam hati saudara, Dia dengan air hidupnya yang akan membersihkan semua yang kotor, semua yang jahat. Bahkan Dia dengan kesuciannya, dengan kekudusannya yang akan menolong setiap kita untuk keluar dari dosa. Sekali lagi, jangan takut saudara. Roma 8 ayat 26. Demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jangan takut saudara kalau hari ini kau masih punya kelemahan. Kalau kau tahu hatimu ini merencanakan hal-hal yang jahat, kau masih punya rencana demi rencana menipu, kau masih diliputi kemarahan, kau masih diliputi kepahitan. Jangan takut saudara, sebab Rohnya, Roh Kudusnya mau membantu kita dalam kelemahan kita. Dia bukan cuma ada saat kita kudus tak bercacat celah saudara. Roh Kudus bukan cuma mau bersama kita saat kita tidak berbuat dosa sama sekali, tapi justru dalam kelemahan Dia ada dan mau membantu kita. Sebab seringkali kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya apa saudara firman ini? Firman ini berkata saudara, seringkali kita ini tidak mengerti bagaimana berdoa yang tepat seperti hati Bapa. Bapa punya rencana. Bapa punya rencana yang sempurna untuk setiap kehidupan kita. Tetapi bukankah seringkali kita mendoakan hal-hal yang kita mau, bukan yang sesuai dengan rencana Bapa? Untuk itulah Roh Kudus ada saudara. Saat kita mungkin salah berdoa, mungkin kurang tepat berdoa,
saat ada Roh Kudus di hati kita. Tuhan, Roh Kudus yang bisa membimbing kita supaya tetap dalam jalur rencana Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Roh Kudus bisa menerjemahkan doa kita supaya itu sesuai dengan panggilan kita di dalam Tuhan. Supaya itu tetap sesuai dalam destiny, tetap sesuai dengan jalan, dengan blueprint yang Bapa mau dalam hidup kita. Boleh saya tahu seberapa dari saudara di tempat ini yang sudah berbahasa roh? Boleh angkat tangannya. Yang sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah berbahasa roh, boleh angkat tangannya sekali lagi supaya saya bisa lihat. Oke, boleh turunkan tangannya. Siapa yang rindu, belum dan rindu untuk berbahasa roh dan dibaptis Roh Kudus? Boleh angkat tangannya saudara. Yang belum dan rindu dibaptis Roh Kudus. Oke, silakan turun saudara. Setelah ini kita akan sama-sama berdoa lagi, sebab saya betul-betul merasakan Tuhan sangat rindu. Tapi sekali lagi, saudara harus membuka hati. Firman ini berkata, rohnya yang sendiri yang berdoa untuk kita. Dalam terjemahan lainnya berkata, roh itu menerjemahkan. Artinya apa saudara? Selain dia meluruskan setiap doa kita, saat kita berbahasa roh, itu bahasa yang hanya roh Tuhan bisa mengerti. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menerjemahkan bahasa roh itu sampai kepada Bapa dengan sangat tepat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini saudara. Saat kita berbahasa roh dalam kesakitan, mungkin seringkali ada masa-masa, ada musim-musim dalam hidup kita di mana yang kita melaluinya itu penuh dengan kesakitan, melaluinya itu penuh dengan beban dan rasanya sangat berat. Dan di dalam kesakitan itu saat kita mulai berbahasa roh, saat kita mulai mengaktifkan bahasa roh itu, Roh Kudus mengangkat kesakitan dan doa itu di hadapan Bapa dengan sangat tepat. Dan bahkan bukan cuma di dalam kesakitan saat kita mengeram, di dalam setiap hembusan nafas. Mungkin di saat saudara sedang letih, di saat saudara sedang terlalu penuh dengan semua kehidupan, dan saudara bernafas dalam, Tuhan, itu saja Roh Kudus bisa terjemahkan. Asal kita sudah dibaptis Roh Kudus, saat asal kita sudah punya Roh Kudus dalam hati setiap kita, setiap apapun Roh Kudus akan terjemahkan kepada Bapa dengan sangat tepat, sehingga iblis tidak bisa membelokkan jalan kita. Itu yang pertama saudara. Selain semua yang sudah kita tahu, Roh Kudus penolong ya, Roh Kudus sahabat ya, Roh Kudus penuntun ya, betul. Roh Kudus bisa jadi apapun yang saudara butuhkan. Roh Kudus penasehat ya, betul. Roh Kudus pemberi hikmat pengertian ya, betul. Tapi ada satu hal yang hari ini Tuhan mau pesankan untuk kita semua, bahwa Roh Kudusnya sanggup menerjemahkan setiap firman, setiap nafas, setiap perangan, setiap apapun. Saat kita lakukan dalam bahasa roh, Roh Kudus sanggup terjemahkan kepada Bapa dengan sangat tepat. Dan hari ini ada janji yang ajaib saudara, untuk kita yang mau membuka hati kita untuk Roh Kudus bisa masuk. Jangan takut, jangan kecewa, jangan marah kalau mungkin hari ini saudara belum melihat tanda-tandanya. Roh Kudus bisa masuk dalam hati siapapun yang membuka hatinya saudara. Tapi
Tetapi memang ada tanda demi tanda di mana Roh Kudus memenuhi saudara. Berbahasa roh, menumpahkan tangan kepada orang sakit dan disembuhkan, membangkitkan yang mati, memberitakan Injil. Jangan takut kalau tanda-tanda itu belum terjadi. Apa yang saudara bisa lakukan terlebih dahulu? Tanda yang saudara bisa lakukan terlebih dahulu itu mendoakan orang sakit, menumpahkan tangan, menginjil. Kalau bahasa roh kan seringkali itu gak bisa dibuat-buat ya saudara. Memang tidak bisa dibuat-buat. Tapi kita bisa lakukan bagian kita terlebih dahulu yang sudah tercatat dalam amanat agung itu. Tumpahkan tangan kepada orang sakit. Sembuh gak sembuh itu urusan Tuhan saudara. Tapi itu bagian kita. Menginjil sampai ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku. Mau orangnya bertobat langsung di depan mata kita atau nanti, itu urusan Tuhan saudara. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai bagian kita, lakukanlah saudara. Dan jangan takut kalau mungkin hari ini, detik ini juga saudara belum menerima bahasa roh. Saya percaya di waktu yang tepat Tuhan Roh Kudus akan memberikan bahasa-bahasa yang baru untuk kita semua di tempat ini. Amin saudara. Hari ini ada janji yang ajaib bagi kita yang membuka hati untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Boleh saya undang kita baca bersama-sama ya saudara? 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Hutan itu lebat gak sih saudara? Lebat. Kalau kebun buah biasa itu sepetak segini, lalu ada pohon apel mungkin, ada pohon jeruk nipis dikit-dikit, itu saja sudah bisa dikatakan sebagai kebun buah. Tetapi kalau firman Tuhan berkata sampai dianggap hutan, artinya luas sekali, besar sekali, berhektar-hektar saudara. Tetapi mulainya dari mana? Padang gurun. Saudara yang tahu padang gurun apa yang sedang saudara lalui hari-hari ini? Padang gurun apa bahkan yang mungkin sudah bertahun-tahun harus saudara jalani? Saudara dengan Tuhan yang tahu. Tetapi ada pilihannya saudara. Apakah saudara mau seperti bangsa Israel yang mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau percaya kepada Tuhan dan Musa, dan akhirnya keliling padang gurun 40 tahun lamanya? Atau saudara mau seperti Yesus yang bahkan di tengah padang gurun dicobai iblis, Yesus tetap berpegang kepada Bapa dan melaluinya bersama rohnya, sehingga cuma dalam 40 hari Yesus keluar dari padang gurun. Pilihannya ada di tangan saudara. Apakah saudara melalui padang gurunmu sendiri, tidak percaya dengan Tuhan, selalu mempertanyakan Tuhan, kecewa lagi saat Tuhan proses, marah lagi saat Tuhan proses, bersungut-sungut terus, dan saudara stuck 40 tahun di padang gurun saudara? Ataukah bahkan dicobai iblis sekalipun, saudara tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan saudara keluar dengan sangat cepat dari padang gurun saudara? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Rohnya mau dicurahkan kepada setiap kita. Rohnya rindu dicurahkan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari padang gurun kita, jadi kebun buah-buahan saudara. Tapi sekali lagi, apakah saudara mau percaya? Apakah
saudara mau berpegang teguh kepada rohnya itu, kebun buah-buahan ini luar biasa ajaib, saudara. Setidaknya di firman Tuhan ada 9 buah roh yang Roh Kudus mau berikan untuk setiap kita. Mungkin seringkali padang gurun ini kebencian. Ada orang yang menyakiti saudara, dan saudara ini masih benci sekali setiap kali saudara melihat orang tersebut. Entah itu nenek saudara, entah itu orang tua saudara, entah itu anak saudara. Mereka yang pernah menyakiti saudara dengan sangat dan masih ada kebencian. Kalau itu padang gurun saudara, Tuhan mau keluarkan dan masukkan kebun buah-buahan kasih. Kalau mungkin padang gurun saudara adalah kesedihan, kau ditinggalkan orang yang kau sayangi, Tuhan mau keluarkan kau dari padang gurunmu dan beri buah-buah sukacita, kebun buah-buahan sukacita. Kalau mungkin padang gurunmu adalah kesengsaraan, engkau merasa kau depresi, kau gak bisa tidur, ada kebun buah-buahan damai sejahtera menanti saudara. Kalau mungkin padang gurun saudara adalah suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, sehingga saudara memburu-buru Tuhan. Tuhan, orang itu sudah punya anak, kok saya belum punya anak? Ayo cepat sih Tuhan. Orang itu sudah punya rumah, kok saya belum? Ayo cepat sih Tuhan. Dan karena saudara buru-buru, justru saudara tidak dapat. Kalau itu padang gurun saudara, Tuhan mau keluarkan dan masukkan saudara di kebun buah-buahan kesabaran. Kalau mungkin saudara seringkali ada di sini yang terus punya kecenderungan memikirkan diri sendiri, kalau itu padang gurunmu, ada kebun buah-buahan kemurahan. Kalau ada dari saudara yang memang seringkali manusia ini memang hatinya jahat kok saudara. Dari awalnya, bahkan dari zaman Nuh tertulis, memang yang timbul dari hati manusia sejak kecilnya, bukan sudah besar, sejak kecilnya adalah jahat. Tertulis di Kejadian. Tetapi kalau itu padang gurun saudara, yang kalau setiap gak ada uang pikirnya mau utang, yang setiap belum berhasil pikirnya mau nipu. Kalau itu padang gurun saudara, timbul yang jahat-jahat di hati ini, Tuhan mau keluarkan. Tuhan akan masukkan saudara di kebun buah-buahan kebaikan. Kalau saudara tahu saudara ini kurang setia, punya kecenderungan leceh, saudara yang sudah menikah mungkin, kalau ada pria-pria, kalau lihat ada wanita cantik itu gak tahan. Wanita-wanita kalau ada pria yang lebih muda, lebih ganteng, gak tahan. Ada kebun buah-buah roh kesetiaan menanti saudara. Kalau padang gurunmu adalah kekerasan, mungkin karena masa lalu saudara kau dikerasi, kau pernah dilecehkan mungkin, maaf. Kalau padang gurunmu kekerasan, ada kebun buah-buahan kelemah lembutan saudara menanti saudara. Dan terakhir, kalau saudara padang gurunmu adalah kau berusaha mengkontrol situasi dan semua orang di sekelilingmu. Kau berusaha mengkontrol anakmu, harus kuliah di mana, harus bagaimana hidupnya. Ada kebun buah-buahan penguasaan diri, bahwa biar Tuhan yang take control, biar Tuhan yang pegang kontrol dalam hidup saudara. Dari padang gurun akan Tuhan rubah menjadi kebun buah-buahan, bahkan sampai sangat lebat seperti hutan. Pertanyaannya, apakah saudara mau lewati padang gurunmu bersama Dia? Dengan caranya, apakah saudara mau kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebun buah-buahan yang sangat lebat, itu menanti kita saudara. Jangan stuck di padang gurunmu,
jangan berhenti di padang gurunmu. Mari keluar dan menikmati kebun buah-buahan. Amin. Yang terakhir saudara, Mazmur 104 ayat yang ke-30. Sekali lagi kita mau baca sama-sama ya saudara, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Apabila kau mengirimkan rohmu, mereka tercipta, dan kau membaharui muka bumi. Tercipta artinya apa sih saudara? Di Alkitab ini banyak tokoh-tokoh yang tadinya mereka ini tidak bisa, bahkan mungkin di bawah rata-rata. Tetapi saat roh Tuhan dicurahkan, saat roh Tuhan hinggap dalam hidup mereka, tiba-tiba mereka melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Yang pertama ada Musa. Musa ini kalau menurut sejarah itu gagap, saudara. Kalau firman Tuhan berkata, Musa berkata, saya tidak pandai bicara, Tuhan. Kalau menurut sejarah itu karena lidahnya ada yang salah dengan lidahnya, sehingga kalau ngomong itu tidak jelas. Tetapi saat roh Tuhan dicurahkan, saat roh Tuhan hinggap dalam hidupnya, dia bisa membawa jutaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.